Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh karakter bangsanya sendiri. Jepang menjadi macan Asia karena memiliki karakter sebagai Konfusianis Taois. Amerika dikdaya karena memiliki karakter sebagai liberalis. Tetapi kami yakin negara-negara Islam di seluruh dunia akan sejajar disegani, bahkan mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia jika memiliki karakter sesuai ajaran Al-Quran, yaitu menjunjung bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sejarah peradaban kaum Tsamud yang subur dan makmur menjadi hancur kala iman dan takwa mulai luntur. Peradaban kaum Ad yang megah menjadi goyah kala iman dan takwa mulai lemah. Bangsa kita menjadi payah, Keadilan tidak terarah. ekonomi semakin lemah akibat karakter bangsa yang beriman dan bertakwa mulai punah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pendidikan Karakter Islami Perspektif Al-Quran, dengan landasan surat At-Taubah ayat 109 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Hadirin yang berbahagia, menurut kajian ilmu ma'ani, firman Allah tersebut merupakan kalam insya tolabi yang ditandai dengan hamzah istifham takriri yang bermakna penetapan dan penegasan.
Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa pembangunan yang baik dan kekal adalah pembangunan yang dilandasi dengan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, iman dan takwa harus menjadi landasan dalam setiap lapisan dan bentuk pembangunan, baik ketika membangun lembaga pendidikan, sarana bisnis, termasuk membangun umat dan bangsa harus dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Sebaliknya, jika pembangunan tanpa dilandasi iman dan takwa yang kuat, masyarakat akan bergelimangan maksiat, konglomerat dan berzakat, harga-harga terus meningkat. Ini pertanda sebuah bangsa sedang sekarat. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, jika suatu bangsa sudah mendapat azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasibnya laksana gelas pecah yang tak mungkin disatukan kembali. Bukankah kecenderungan ini yang sekarang kita khawatirkan terjadi di negara kita? Bukankah ketika menghadapi berbagai musibah dan berbagai petaka, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa ini terjadi? Padahal negara kita sangat subur, sarjana dan profesionalis menjamur, tetapi negara kita belum makmur. Ini disebabkan berkah Allah mulai luntur karena iman dan takwa sudah luntur dan perilaku bangsa semakin ngawur. Dalam mewujudkan bangsa yang berkah, kita bukan hanya dituntut mencetak sarjana-sarjana pintar, teknorat-teknorat brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita dituntut mencetak orang-orang yang benar, insan-insan yang beriman, serta individu-individu berbudi luhur, berakhlak mulia, beriman, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana solusi dasar mewujudkan bangsa yang memiliki karakter dan bertakwa? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam penggalan surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan. Mereka akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Hadirin yang kami muliakan, ayat tersebut merupakan imbauan strategis kepada kita dan seluruh keluarga beriman dalam mewujudkan pertiwi dan menjadi negeri berkah di sisi ilahi. Menurut firman Allah tersebut, kita harus melakukan dua hal. Pertama, ku anfusakum, melakukan internalisasi nilai-nilai ilahi pada tingkat pribadi dalam bentuk tazkiyah al-nafsi, Muraqabat al-nafsi, dan jihad an-nafsi. Yang kedua adalah membina keluarga. Inilah janji Allah yang terukir indah dalam surat Al-Maidah ayat 9 berikut ini. wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut dapat disimpulkan bahwa iman dan takwa merupakan syarat sekaligus isyarat membangun karakter bangsa. Untuk itu, mulai saat ini kita tanamkan iman dan takwa pada tingkat diri, keluarga, dan warga di sekitar kita menuju bangsa berkarakter dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan upaya seperti ini, kami yakin bangsa kita akan hebat, Masyarakatnya bermartabat, pemimpinnya menjadi pengayom umat, dan berjiwa kritis, bermental reformis, berpikir akademis, dan sanggup menghalau berbagai krisis. Amin ya Rabbal Alamin. Konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran agar menjadi bangsa diridhoi, arahkan ke jalan yang diridhoi ilahi, agar menjadi orang hebat dan menjadi pemimpin umat, juga pengayom masyarakat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebaikan, itu semata-mata hada min fadli Rabbi, karunia Allah yang diberikan kepada kami. Namun, apabila ada kesalahan, kami sadar mengaku sebagai al-insanu mahlul khata' wan nisyan, manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebaikan, itu semata-mata hada min fadli Rabbi, karunia Allah yang diberikan kepada kami. Namun, apabila ada kesalahan, kami sadar mengaku sebagai al-insanu mahlul khata' wan nisyan, manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.